Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi IPS kelas 5 tema 2 subtema 2 tentang pengelolaan usaha ekonomi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengelola usaha ekonomi itu ada dua macam. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola bersama, ya. Di sini kita sedang membahas usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contohnya apa? Yang pertama adalah usaha pertanian, ya. Seperti anak-anak lihat di gambar, di sini ada para petani menanam sawah. Ini biasanya merupakan usaha mereka sendiri, ya. Mereka yang menanam, kemudian mereka yang menuai hasilnya, kemudian menjualnya ke pasar, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah industri kecil, ya. Contohnya usaha kerajinan seperti pembuatan mebel, meja, kursi, lemari, dan keramik. Nah, kemudian yang ketiga adalah usaha perdagangan. Contohnya membuka toko kecil, warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Ya, anak-anak bisa lihat ini ada contoh gambar pengusaha kerajinan, ya. Dia biasanya membuatnya ini di rumahnya sendiri. Kemudian toko-toko kecil juga biasanya mereka menyewa kios atau membuka usahanya di rumah sendiri. Kemudian yang keempat adalah usaha jasa. Contohnya salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijat, ya. Nah, ini contoh gambar ini adalah usaha jasa bengkel kendaraan bermotor, itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Apa itu usaha ekonomi yang dikelola kelompok? Adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil, ya. Contohnya firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi, ya. Apa itu firma dan yang lainnya? Yuk kita jelaskan di slide selanjutnya. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang, ya. Jadi minimal 2 orang. Pendirinya adalah orang-orang yang sudah saling kenal, gitu ya. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama, ya. Jadi ini sebuah perusahaan mereka menggunakan badan hukumnya menggunakan firma, ya, yang dimana pendirinya adalah minimal itu 2 orang yang sudah saling mengenal. Nah, setiap anggotanya dia mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Tetapi tindakannya itu pun harus ditanggung bersama. Jadi kalau misalkan usahanya rugi, ya berarti harus ditanggung bersama kerugiannya. Nah, apabila usahanya untung, maka bagi hasilnya pun harus dibagi sama, gitu ya, dengan para pendirinya. Kemudian yang kedua adalah CV atau komanditer Venoskap atau persekutuan komanditer. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Nah, pengusaha yang satu orang ini yang mendirikan, maka dia menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan atau usahanya. Nah, para penanam modal tadi yang mempercayakan pengelolaannya kepada CV, ini mereka juga akan mendapatkan keuntungan, gitu ya. Jadi biasanya para penanam modal ini mereka mempercayakan sepenuhnya pengelolaan perusahaan kepada sang pengusaha yang mendirikan tadi. Pokoknya mereka di akhir bulan atau di akhir tahun mereka hanya tinggal menerima keuntungannya saja, gitu ya. Itu kalau CV. Kemudian yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas, ya. Nah, PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham, ya. Nah, apa itu saham? Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan.
Nah, setiap saham memiliki nilai nominalnya gitu. Apa itu nilai nominal? Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam saham. Nah, saham ini diperjualbelikan di pasar modal. Nah, pemilik saham akan mendapatkan dividen atau keuntungan. Nah, dividen ini adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Contohnya nih, saya berikan gambar PT Indosat ya, di mana perusahaan ini modalnya itu dari penjualan saham gitu ya di pasar modal. Jadi hanya berupa siapa yang mau ikut memiliki PT Indosat ini, maka dia harus membeli saham. Jadi mereka menanamkan modal di PT Indosat, kemudian modal yang mereka tanamkan itu dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari PT Indosat ini gitu ya. Kemudian yang keempat adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara ya. Contohnya perusahaan jawatan atau perjan ya. Contohnya yang menjadi perusahaan jawatan adalah TVRI. Jadi seluruh modalnya ini adalah milik negara. Kemudian perusahaan umum atau Perum. Ini juga seluruh modalnya adalah milik negara. Kemudian perusahaan perseroan atau PT ya, contohnya Pertamina. Jadi ada beberapa PT yang memang merupakan badan usaha milik negara. Yang kelima adalah perusahaan daerah ya. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau Pemda, di mana tujuannya adalah pertama, turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur ya. Jadi perusahaan ini benar-benar dipegang oleh pemerintah setempat ya. Contohnya ini ada Pasar Sindang Jakarta Utara. Nah, ini yang punya hak ya adalah pemerintah daerah, yaitu karena ini Jakarta berarti pemerintah daerah DKI Jakarta ya. Nah, kemudian di sini ada perusahaan daerah air minum ya. Berarti perusahaan-perusahaan itu dimiliki modalnya oleh pemerintah daerah setempat, di mana tujuannya tadi adalah untuk turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah tersebut ya. Kalau DKI berarti khusus untuk orang DKI. Nah, kemudian juga menyediakan lapangan kerja di wilayah tersebut ya. Kalau di DKI berarti di wilayah DKI, seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah koperasi ya. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi ya. Ini ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha ya. Kita lihat di sini gambarnya. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Nah, ini biasanya barang-barang yang dijual di koperasi konsumsi itu adalah barang-barang keperluan sehari-hari. Nah, kemudian koperasi simpan pinjam. Biasanya ini bergerak di bidang anggotanya menyimpan uang, kemudian anggotanya juga punya hak untuk meminjam dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Nah, kemudian koperasi produksi, ini contohnya ada koperasi peternakan sapi ya. Dia biasanya koperasi ini bergerak di jual beli sapi, daging sapi, kemudian dari susunya juga gitu ya. Nah, kemudian koperasi jasa. Nah, ini contohnya nih saja ambil dari Kopaja ya, yang masih ada sekarang, yaitu koperasi angkutan jasa transportasi gitu ya, yang sampai sekarang masih ada, walaupun sepertinya armadanya sudah kurang memadai ya, sudah kurang modern gitu ya. Nah, kemudian koperasi serba usaha. Nah, kalau koperasi serba usaha ini itu semuanya ada ya, dia koperasi konsumsi ya, dia koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa maupun koperasi produksi. Jadi semuanya ada di koperasi serba usaha. Nah, dari yang tadi Ustazah jelaskan, baik usaha yang dikelola oleh pribadi maupun usaha ekonomi yang dikelola bersama, mereka itu adalah semua merupakan suatu kegiatan ekonomi ya.
Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Kalau produksi itu artinya kita memproduksi barang gitu ya, memproduksi suatu barang. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah distribusi. Nah, kalau barang sudah diproduksi, maka harus didistribusikan, harus disalurkan agar terjual dan menghasilkan uang ya. Kemana distribusinya atau disalurkannya? Yaitu kepada konsumen, yaitu dikonsumsi oleh para konsumen. Nah, jadi itu antara produksi, distribusi, konsumsi itu akan balik lagi ke produksi lagi. Seperti itu bagannya. Jadi kalau sudah habis dikonsumsi maka harus diproduksi lagi. Kalau sudah diproduksi harus disalurkan, kemudian dikonsumsi lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah suatu kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu dari mulai produksi ya. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, ini kita lihat gambar di samping itu ada pabrik kapas yang mengolah benang. Kemudian benang itu diolah lagi menjadi kain. Nah, kemudian dikemanakan kain-kain yang sudah diproduksi ini? Nah, kain-kain yang sudah diproduksi didistribusikan atau disalurkan kepada konsumen yang memang dia bergerak di usaha batik misalnya, kemudian usaha fashion, busana, dan lain-lain gitu ya, yang membutuhkan produksi kain tersebut. Nah, proses yang kedua adalah distribusi atau penyaluran ya. Distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen ya. Contohnya, petani sayur menjual sayuran di pasar. Jadi para petani menanam sayur-sayuran. Nah, kemudian dikemanakan sayur-sayurannya itu? Ya harus didistribusikan ya, dijual ke konsumen ya di pasar atau di warung yang dia buat sendiri di rumah gitu ya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi ya. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, makan dan minum yang kita lakukan setiap hari ya, kemudian pakaian yang kita sandang ya. Jadi kalau barang sudah diproduksi maka harus disalurkan dan harus segera dikonsumsi biar perputaran kegiatan ekonomi berjalan terus. Karena selama manusia hidup pasti dia akan melakukan kegiatan ekonomi. Ia memproduksi, kemudian menyalurkan, mengkonsumsi dan seterusnya. Jadi kalau barang diproduksi terus nggak disalurkan, nggak dijual, kalau makanan pasti kan makanannya akan basi atau busuk ya. Kalau pakaian juga sama seperti itu. Kita harus menyalurkannya, harus kita jual ke konsumen karena konsumen pun banyak membutuhkan pakaian dan sebagainya agar kita bisa melakukan kegiatan ekonomi kembali. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat apa anak-anak? Nah, jadi mulai sekarang kita juga harus sudah berpikir kegiatan ekonomi apa yang bisa kita lakukan. Nah, kamu kan sudah kelas 5. Kira-kira potensi kamu misalkan bisa di bidang apa? Oh, Ustazah, aku udah mulai bisa bikin puding misalkan gitu ya. Nah, kamu coba memproduksi puding ya. Memproduksi puding, nah kamu salurkan ke teman-teman kamu melalui WA atau melalui status Facebook dan sebagainya agar barang yang sudah kamu produksi bisa sampai ke konsumen dan dikonsumsi. Kan kalau udah sampai konsumen kan pasti kamu akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil gitu ya. Nah, anak-anak juga harus bisa mandiri, sudah mulai belajar berdagang atau berjualan ya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Karena seperti hadis Rasulullah SAW bahwa 9 pintu rizki itu didapat dari berdagang. Maka anak-anak harus mempunyai cita-cita sebagai pengusaha untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya. Ya, alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa Ustazah Tia sampaikan. Semoga bermanfaat.
Salam sayang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.